Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar dari Gereja Alkitab Al-Aqsa. Kali ini kita akan melihat apa karya Yesus dalam tubuh roh. Yang dimaksud di sini adalah pada saat Yesus bangkit, dia kan memakai tubuh roh. Tetapi kenapa bisa dilihat? Nah, Yesus itu yang sudah bangkit memakai tubuh roh, ya, dia memperlihatkan dirinya bahwa dia bangkit. Kalau tidak, tidak mungkin manusia fisik bisa melihat roh. Lalu akan timbul isu, oh Yesusnya tidak bangkit, gitu kan? Nah, ini yang dimaksud adalah kebangkitannya, lalu selama 40 hari dia menampakkan dirinya. Ya, bagi para pendeta Tritunggal dan juga para mualaf, hal ini tidak akan pernah bisa dipahami karena pikiran mereka tidak pernah nyampe. Ya. Kita lihat, Yesus roh selama 40 hari menampakkan dirinya. Ya. Karya Yesus selama menampakkan dirinya 40 hari itu adalah yang pertama, membuktikan dia hidup. Ya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang itu bisa tahu kalau Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu hidup? Ya. Dalam Kisah 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Perhatikan ya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ya. Yang tidak tampak itu dia tampakkan. Ya. Berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, memberi amanat. Ya. Beritakan Injil Kristus ke segala makhluk, ke seluruh dunia. Itu yang kedua. Dalam Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19. Karena yang ketiga, Markus 16 ayat 16, Matius 28 ayat 19, Yesus menyuruh membaptis dalam satu nama. Ya, ini pada saat Yesus memakai tubuh roh ya. Ini karyanya, karya yang ketiga. Menyuruh membaptis dalam satu nama. Sama sekali bukan tiga nama atau nama yang diulang-ulang, tidak. Melainkan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kisah 10 ayat 48. Salah satunya ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama
Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jelas ya? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada pernah itu baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi membaptis itu dalam satu nama. Itu karyanya pada saat Yesus sudah bangkit dan memakai tubuh. Kebangkitan itu itu karyanya. Ada 3, salah satunya itu ada 3 ya, yaitu membuktikan dia hidup, ya, dia penampakan dirinya, ya, lalu memerintahkan untuk para muridnya itu memberitakan Injil, juga menyuruh membaptis dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Itu pada saat 40 hari kebangkitannya ya. Nah, Yesus sesudah naik ke surga, tetapi belum duduk di tahta, ya. Nah, inilah karyanya. Tadi sudah 3 ya. Nah, Yesus naik ke surga, tetapi belum duduk di tahta. Dan dia berkarya, ya. Yang pertama, mendeklarasikan kepada Petrus, gitu ya, bahwa Yesus itu Allah. Kisah 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini masih ditulis dalam huruf merah. Yesus sudah ke surga, namun belum duduk di tahtanya. Ya. Itu karyanya ya. Lalu yang kedua, memilih Saulus, ya, jadi alatnya. Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dia sudah ke surga, tetapi belum duduk di tahtanya. Ini tulisannya huruf merah. Jadi dia sudah memilih Saulus. Ya. Yang keenam, menyuruh Yohanes menulis kitab penyingkapan, yaitu kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1. Ya. Sampai 3 ya. Maka Wahyu 1 maksudnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya,
sebab waktunya sudah dekat. Ini belum di surga. Ini masih di Pulau Patmos. Disinilah ya, Yesus menyuruh Yohanes muridnya itu untuk menulis kitab Wahyu. Nah, nanti Yohanes baru dibawa ke surga dalam Yohanes 4 ayat 1 dan selanjutnya itu. Jadi Wahyu 1 sampai 3 itu masih berbicara di Pulau Patmos. Yesus sudah ke surga namun belum duduk di tahtanya. Nah, sekarang yang keempat. Mendeklarasikan bahwa Dia Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi sebelum menduduki tahtanya, ya, Yesus yang sudah bangkit itu memakai tubuh roh, ya, dia mendeklarasikan, menyatakan bahwa Dia adalah Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Nah, yang kelima, menyatakan bahwa Dia telah menang atas kuasa maut, ya. Dengan kebangkitannya, dengan memakai tubuh roh, Dia menyatakan, ya, kan bisa dilihat bahwa Dia telah menang atas kuasa maut dan bukti memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia menang. Nah, buktinya apa? Dia menampakkan dirinya. Buktinya apa? Ya, Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Nah, sekarang yang keenam, menyatakan 7 tipe jemaat gereja, dan tipe yang diinginkan Yesus adalah tipe Philadelphia, yaitu menuruti firman-Ku, ya, dan maksudnya Alkitab, dan tidak menyangkal namaku, Yesus Kristus, Tuhan Allah, terdapat dalam Wahyu 3 ayat 18. Jadi jelas di sini Yesus tidak menyuruh, ya, para rasul untuk membangun gereja, gedung-gedung gitu maksudnya. Tidak. Orang percaya tidak prioritaskan itu. Tetapi disuruh membangun jemaat. Ya. Ada 7 tipe jemaat. Nah, salah satunya adalah Philadelphia. Kenapa? Karena jemaat Philadelphia lah yang menuruti firman Yesus yang adalah Alkitab dan tidak menyangkal nama satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu tipe jemaat yang diinginkan oleh Yesus. Jadi bangunlah, bangun jemaat, jangan bangun gereja. Maksudnya jangan bangun gedung. Nah, yang ke-7 ya, Yesus menunjukkan bahwa selama belum duduk di tata surga, Yesus masih tubuh roh itu masih menyebut Allah itu Bapakku. Nah, dia belum duduk di tata surga. Nah, dia masih menyebut, ya, Allah itu Bapakku. Wahyu 3 ayat 5 dan 21. Ini yang sering digagal pahami. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Itu ditulis dengan huruf merah, berwarna merah. Ini Yesus sudah ke surga
namun belum duduk di tahtanya. Jadi dia masih menyebut Allah itu dengan Bapakku. Ya. Ayatnya yang ke-21, Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Jelas kan? Yesus sudah ke surga, namun belum duduk di tahtanya. Ketika Yesus sudah duduk di tahta surga, maka tidak ada lagi sebut-sebut Bapa, sebab Bapa, sebab Yesus Kristus adalah Allah itu. Amin. Itu adalah karya pada saat Yesus bangkit, memakai tubuh roh, namun dia sudah ke surga, namun belum duduk di tata surga. Itu yang harus dipahami, sehingga tidak nabrak-nabrak ayat Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, maka pikiran Bapak Ibu sekalian akan dibukakan sehingga mengerti kitab suci. Shalom.